من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Sekcam, mewakili Bapak Camat Teluk Dalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Mukim Etebano atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lugu Sembahak beserta Bapak Sekdes atau Ibu Sekdes, mohon maaf, dan Ketua BPD serta seluruh perangkat Desa Lugu Sembahak, Ibu Ketua PKK Desa, Ketua Pemuda, Bapak Imam Cik dan Imam Masjid, Imam Menasa, Bapak-bapak, ibu-ibu, para kepala dusun, kepala RT, dan yang saya hormati seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat dalam wilayah Desa Lugu Sembahak, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, pemuda dan pemudi yang berbahagia dan teristimewa, turut hadir bersama kita salah seorang ulama kita yang merupakan putra asli Kecamatan Teluk Dalam, yaitu Al-Ustaz Alam Syah SAG, yang merupakan salah seorang unsur pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Simulung. Juga turut hadir bersama kita salah seorang ustadz muda kita, Ustadz Sahilman Abadi, yang merupakan salah seorang muazzin kabupaten sekaligus guru di Pondok Pesantren Ashabil Quran. Baru saja tadi kita mendengar kata-kata perkenalan dari Bapak Kapolsek kita, yang mana beliau itu sebenarnya merupakan salah seorang alumni Pondok Pesantren Darul Ulum. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kami tadi bercerita banyak dengan Pak Kapolsek. Ternyata beliau adalah tamatan Pondok Pesantren Darul Ulum Banda Aceh tahun 2005. Maka itu Bapak dan Ibu, ternyata tamatan Pondok Pesantren itu bisa juga jadi polisi, bisa jadi Kapolsek. Tamatan pesantren itu bisa jadi TNI, bisa jadi jenderal. Percaya ibu-ibu? Percaya bapak-bapak? Ternyata tamatan pesantren itu banyak yang jadi bupati. Ternyata tamatan pesantren itu banyak yang jadi anggota DPR RI, anggota DPD RI. Tamatan pesantren itu ternyata banyak yang jadi rektor, banyak yang jadi profesor, banyak yang jadi gubernur. Saya punya kawan-kawan beberapa orang sama-sama tamat pesantren,
sekarang sebahagiannya jadi gubernur, ada yang jadi wakil gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi ketua DPRK dan lain-lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini tamatan pesantren itu bisa jadi apa saja. Jangan berpikir bahwa kalau tamatan pesantren itu nanti pulang kampung hanya jadi ustadz yang baca doa di acara-acara keluarga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya juga ingin memperkenalkan diri sebentar. Boleh ibu-ibu ya? Boleh ibu-ibu, bapak-bapak, saya memperkenalkan diri supaya nanti selesai acara ini kalau kita ketemu di Sinabang sudah tahu, oh itu rupanya yang ustadz yang kemarin. Nama saya ibu-ibu dan bapak-bapak seperti yang ada di spanduk, Heriansyah LC, anak yang ke-6 dari 7 orang bersaudara, lahir tahun 1982, tepatnya di tanggal 10 bulan Juli. Jadi belum masih muda. Tapi kalau mendaftar ke SMA katanya sudah terlalu tua, nggak diterima lagi. Alhamdulillah, saya menyelesaikan pendidikan dari SD sampai SMP di kabupaten kita, kemudian merantau mencari ilmu ke daratan di Banda Aceh, di Labuan Haji, ke Ranah Minang, Bumi Sumatera Barat. Kemudian terakhir saya menimba ilmu di Mesir, Lembah Sungai Nil, negeri para nabi. Kemudian akhirnya tahun 2009 saya kembali ke pulau kita yang tercinta untuk mengabdi sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang ada. Hari ini alhamdulillah saya dan keluarga tinggal di desa Suakulu, Bapak dan Ibu, tepatnya di komplek Pondok Pesantren atau Dayah Terpadu Ma'had Ashabil Quran yang terletak di desa Suakulu. Istri alhamdulillah 1 orang, anak 4 orang, 3 laki-laki 1 perempuan. Barangkali demikian saja ya, sekedar perkenalan. Tadi sudah disampaikan bahwa sehari-hari hari ini menjalankan tugas dan amanah dari masyarakat, terutama sekali tokoh-tokoh agama kita, sebagai pelayan bagi umat dengan jabatan Kepala atau Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Sibolga. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, salah satu kesibukan saya hari ini sebagai salah seorang ketua MPU juga sedang disibukkan untuk mempersiapkan salah satu event besar yang harus kita sukseskan selaku masyarakat Kabupaten Sibolga. Apa itu ibu-ibu dan bapak-bapak eventnya? Yaitu event Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Aceh, yang insya Allah tuan rumahnya adalah Kabupaten Sibolga. Saya mengajak ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, mari kita sukseskan event MTQ ini. Kenapa? Karena akan ada ribuan qari dan qari'ah, hafiz dan hafizah, serta para aktivis Al-Quran, para ustadz-ustadz kita dari seluruh Aceh, bahkan dari Jakarta, akan berdatangan ke kabupaten kita ini. Selain merupakan sebuah event yang besar, ini juga menjadi peluang ekonomi ibu-ibu kalau ibu-ibu pandai menyiasatinya. Kalau ibu-ibu dari sekarang ini bisa menghasilkan kerajinan-kerajinan lokal, katakanlah
tas tradisional, tikar tradisional, atau segala sesuatu yang lain yang bisa dijadikan oleh-oleh. Ini Ibu Ketua PKK Desa bisa digerakkan, ibu-ibu PKK Desa nanti bisa dipasarkan di stand-stand pameran, stand-stand UKM yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Simelu di Sinabang nanti bisa ditampung. Saya kemarin berbicara dengan Pak Novikar, Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Beliau mengatakan siap, kami sudah siapkan lapak-lapak untuk menampung hasil kerajinan masyarakat kita, Pak Ustadz. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita sukseskan event yang besar ini. Mudah-mudahan melalui event ini kabupaten kita akan dikenal, akan menjadi buah bibir dan contoh yang baik bagi masyarakat kita, saudara-saudara kita di luar Aceh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, pada kesempatan ini kami diminta untuk menyampaikan ceramah seputar Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil Bapak dan Ibu dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Insya Allah nanti akan kita coba ulas satu persatu. Namun sebelumnya saya coba membahas dulu kenapa terjadi Isra dan Mi'raj. Ibu-ibu pernah dibaca buku sejarah Nabi kita, sejarah Rasulullah? Pernah baca Ibu dan Bapak? Isra dan Mi'raj itu terjadi pada suatu tahun yang disebut dengan tahun duka cita. Anado disebut tahun duka cita Bapak dan Ibu karena di tahun tersebut dua orang yang sangat berperan di dalam kehidupan Rasulullah wafat, meninggal dunia, meninggalkan baginda Rasulullah. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah paman beliau Abu Thalib, tokoh masyarakat yang sangat disegani di kota Mekah. Selagi ada Abu Thalib, tidak ada orang yang berani menyakiti fisik Rasulullah. Kenapa? Karena segan kepada Abu Thalib. Abu Thalib ini walaupun hidupnya sederhana, tetapi dihormati dan berwibawa. Tidak seperti tokoh-tokoh kafir Quraisy yang lain seperti Abu Jahal, Abu Lahab, yang mana mereka haus, walaupun kaya, walaupun banyak harta, tetapi mereka tidak memiliki wibawa di mata masyarakatnya. Sedangkan Abu Thalib dihormati dan dihargai karena perhatiannya, karena jiwa kepemimpinan dan kebapakannya kepada masyarakat yang dipimpinnya. Meninggal Abu Thalib yang merupakan pembela dakwah Nabi. Selanjutnya meninggal pula istri yang terkasih, Siti Khadijah, satu-satunya istri Rasulullah yang memberikan anak-anak dan keturunan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau meninggal, maka Nabi SAW kehilangan seorang pasangan hidup yang kepadanya Nabi kita curhat ketika sedang gelisah. Nabi kita berbagi cerita apabila menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Kalau ada tantangan, ada hinaan-hinaan, ya, ada cobaan dari orang-orang Quraisy di dalam dakwah Nabi, maka Nabi SAW pulang kepada Siti Khadijah bercerita. Siti Khadijah menghibur hati suaminya.
Siti Khadijah memotivasi dan menaikkan semangatnya supaya tidak putus asa. Namun kini Bapak dan Ibu, Nabi SAW telah kehilangan kedua-duanya, istri yang tercinta dan paman sang pembela dakwah. Maka menjadilah gangguan-gangguan dan cobaan dari orang-orang Quraisy kepada dakwah Nabi SAW, sehingga Nabi kita berpikir untuk mencoba berdakwah ke negeri yang lain, yaitu negeri yang namanya Bapak dan Ibu, negeri Taif. Tapi ternyata penduduk Taif itu malah lebih kejam daripada penduduk Mekah, lebih kejam lagi. Begitu Nabi SAW datang ke sana, beliau dilempari dengan batu-batu sehingga tubuh beliau yang mulia bercucuran darah. Bajunya yang putih kini berubah menjadi merah. Maka kesusahan di atas kesusahan, penderitaan di atas penderitaan dialami oleh Nabi kita yang mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun ingin menghibur nabinya, kekasihnya, Habibullah. Dengan apa Bapak dan Ibu? Dengan membawanya untuk melakukan perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang tidak pernah dirasakan oleh satu orang manusia pun di muka bumi ini, yaitu Isra wal Mi'raj. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak bercerita sampai tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ringkasannya, ibu-ibu. Di malam itu datanglah malaikat Jibril bersama dua orang malaikat yang lainnya. Waktu malam tiba-tiba terbukalah rumah Nabi SAW, dibawa Nabi ke suatu tempat, dibedah dadanya, lalu kemudian kedua orang malaikat tadi membersihkan hati Rasulullah, dicuci dengan satu baskom air yang dibawa dari surga, sehingga bersihlah hatinya Nabi kita, Nabi SAW. Kemudian dibawa ke satu tempat, di sana ada satu ekor hewan yang akan menjadi kendaraan Rasulullah bersama Jibril dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini. Nama kendaraan itu adalah Burak. Betul ibu-ibu? Betul? Baik. Pernah lihat Burak Bapak dan Ibu? Mobil Burak mungkin yang ada ya. Ya, dulu saya teringat sekitar tahun 95, kalau dari Melabu ke Banda Aceh itu ada mobil-mobil, ya, ada yang namanya Burak. Saya berpikir sekencang itulah Burak itu. Kencang kali nih ya, kayak Buraknya Nabi ya. Jadi terpengaruh dengan nama, ya, tertipu dengan nama. Ibu-ibu, kecepatan Burak itu luar biasa, tidak ada tandingannya. Ya, tapi sebelum kita bercerita tentang kecepatan Burak, apakah Bapak dan Ibu tahu apa hewan yang tercepat di dunia? Ibu-ibu Mila, ada ya hewan singa paling mahia edeta bumi ya. Mila Bapak dan Ibu. Baik. Kalau di laut, hewan yang tercepat menurut sumber yang saya baca karena naik layaran. Betul Bapak-bapak? Allahu a'lam. Tapi menurut bacaan Singapura Nauha, layaran bisa berenang dengan kecepatan 112 km per jam. Mahya 100 km per jam. Maka layaran adalah ikan tercepat di lautan. Nah, kalau di daratan, ada yang hewan singa paling mahya Bapak dan Ibu? Ternyata namanya adalah cita.
Cita bisa berlari sejauh 130 km per jam. Ya, kecepatannya cita 130 km 1 jam. Hebat kan? Cita. Kalau cita ini melompat, ya, satu kali langkahnya itu bisa sampai 7 meter, itu cita. Lalu bagaimana dengan buruk, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah? Kata Nabi SAW, buruk itu meletakkan kaki depannya sejauh mata memandang. Bagaimana jauhnya mata memandang, bapak dan ibu yang dirahmati Allah? Menurut para ahli astronomi, ya, ahli astronomi, bintang yang paling jauh dari bumi yang masih dilihat oleh mata telanjang kita tanpa pakai teleskop namanya bintang Betelgeuse. Jauhnya tidak bisa diukur dengan meter, tapi cahaya bintang itu baru sampai ke bumi selama 6.000 tahun. 6.000 tahun cahaya bintang Betelgeuse baru sampai ke bumi, dan itulah bintang yang paling jauh yang di malam hari masih bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau buruk yang ditunggangi oleh Nabi SAW sekali nifotan tahunnya sejauh 6.000 kecepatan cahaya, 6.000 tahun cahaya. Subhanallah. Maka Allah sendiri bertasbih di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Baru bercerita tentang hewan yang namanya burung saja kita sudah takjub dan bertasbih subhanallah, belum lagi kita lihat dan kita dengarkan peristiwa-peristiwa berikutnya. Subhanallah. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, adalah salah satu tanda mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca atau mendengar mukjizat, maka tidak boleh tidak, mesti bertambah keimanan kita, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, abang-abang, saudara-saudara, pulang dari acara peringatan Isra dan Mi'raj ini harus mampu menaikkan level keimanan kita walaupun 1 jengkal. Kenapa? Karena berbicara Isra dan Mi'raj adalah berbicara mukjizat yang sangat besar. Kalau kita berbicara mukjizat dari Allah, maka harus menambah keimanan kita. Siap Bapak dan Ibu? Setuju Bapak dan Ibu bahwa pulang dari acara ini mudah-mudahan iman kita akan bertambah, insya Allah. Kita lanjutkan cerita. Jadi sudah tahu tadi kan bagaimana kecepatan burung, sekali memindahkan kakinya saja sejauh bintang Betelgeuse lebih kurang. Subhanallah. Selanjutnya Nabi kita bersama Jibril berjalan di malam itu ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sampai di sana beliau sholat menjadi imam. Di belakangnya adalah nabi-nabi terdahulu yang malam itu sengaja dikirim oleh Allah untuk menjadi makmumnya Nabi SAW di Masjidil Aqsa. Kemudian selesai sholat, datang malaikat Jibril ke hadapan Rasulullah membawa 2 cawan atau 2 gelas. 1 gelas berisi khamar, berisi arak, 1 gelas lagi berisi susu. Maka Nabi SAW
mengambil gelas yang berisi susu. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau pun meminum susu itu. Saya juga mohon izin Bapak dan Ibu ingin minum ya air putih ini ya. Mohon izin Bapak dan Ibu. Jadi kata Ustaz Alamsa, kalau minum pakai tangan kanan ya, Ustaz ya. Sebelum minum baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu teguk saja. Jangan banyak-banyak diteguk. Nah, nanti bisa masuk ke paru-paru. Tidak masuk ke lambung, masuknya ke paru-paru kalau terlalu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Kita lanjutkan. Kemudian Nabi kita melakukan perjalanan Mi'raj ke langit yang pertama. Di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Dengar ibu-ibu, Nabi atau Nabi Adam. Di langit yang kedua Nabi kita bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit yang ketiga Nabi saya masih buhalek Nabi tekannya Bapak dan Ibu, Nabi Idris. Di langit di langit yang ketiga Nabi kita berjumpa dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat Nabi kita berjumpa dengan Nabi Idris. Langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun, sepupunya Nabi Musa. Di langit yang keenam Nabi kita berjumpa dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Dari langit ketujuh naik ke Sidratul Muntaha, berhadapan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk menerima perintah salat 5 waktu. Awalnya 50 waktu kepada Ibu difardukan. Kemudian atas usulan dari Nabi Musa, ya Nabi kita meminta keringanan sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan 5 waktu, tetapi kalau kalian kerjakan maka nilainya sama seperti 50 waktu. Fahiya khamsun kata Allah, wahia khamsun. Dianya 5 kali sehari semalam, tetapi nilainya sama seperti 50 dalam sehari semalam. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita dibawa ya untuk melihat-lihat, antara lain Nabi kita melihat surga, melihat neraka. Nabi kita juga dibawa berjalan-jalan berziarah ke Ka'bahnya para malaikat yang terletak di langit yang ketujuh, yaitu Masjid Baitul Ma'mur. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, singkat cerita, kembalilah Nabi SAW turun ke langit ke-6 dan seterusnya sampai ke kota Makkah kembali. Belum lagi siang, belum lagi terbit matahari, Nabi sudah kembali ke rumahnya. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ada beberapa kejadian yang dilihat oleh Nabi SAW di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Salah satunya adalah Nabi SAW melihat seseorang kakek yang sudah sangat tua sekali. Dia sudah bungkuk dan bertumpu pada tongkatnya. Maka Nabi kita bertanya, wahai Jibril, siapa itu orang tua? Maka malaikat Jibril menjawab, dia itu adalah gambaran dunia. Dunia yang kalian
tempati saat ini adalah seperti kakek tua yang sudah bungkuk itu. Subhanallah. Kemudian Nabi melihat ada sekelompok orang, mereka mencakar-cakar wajahnya dengan kuku yang terbuat dari besi. Dicakarnya kemudian berdarah-darah, robek-robek wajahnya. Demikian terus mereka lakukan tidak henti-hentinya. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa mereka orang yang mencakar-cakar wajahnya itu? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang selama hidupnya kerjanya adalah menggosip, kerjanya adalah membicarakan keburukan orang lain, memfitnah orang lain. Kelak mereka akan mencakar-cakar wajahnya seperti orang itu. Kemudian Nabi SAW melihat lagi sekelompok orang, mereka menggunting-gunting lidahnya dengan gunting dari api. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Jibril, siapa orang yang menggunting-gunting lidahnya?" Begitu diguntingnya, lidahnya panjang lagi, diguntingnya lagi. Kata Nabi SAW, kata malaikat Jibril, itulah mereka orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Ya. Mungkin kalau bahasa kita ini ya, orang yang tahu semuanya tetapi semuanya salah. Ya. Banyak bercerita tetapi tidak jelas asal usul ceritanya. Hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, betapa banyaknya orang yang suka berkomentar sesuka hatinya, suka menafsir-nafsirkan seenaknya, walaupun dia tidak paham persoalannya, walaupun dia tidak mengerti apa perkaranya, yang penting komentar. Itu kebiasaan kita hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak berita bohong yang disebarkan, banyak berkembang hoax hari ini. Itulah yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menggunting-gunting lidahnya. Setiap kali lidahnya terpotong, panjang lagi lalu digunting lagi, demikian seterusnya. Kaum muslimin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak peristiwa, saya ingin mengambil 3 hikmah saja sebagai oleh-oleh atau sebagai menu kita di siang hari ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj itu dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya apa ibu-ibu dan bapak-bapak? Artinya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasul kita yang Isra'nya dari masjid ke masjid, maka kita sebagai umatnya dalam hidup kita ini juga harus berjalan dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Kemana-mana kita harus menjumpai masjid. Kalau ibu-ibu jalan-jalan ke Jakarta, tolong jangan dulu jalan-jalan ke Ancol, jangan dulu jalan-jalan ke TMII, jalan-jalanlah pertama dulu ke Masjid Istiqlalnya. Karena Nabi kita Isra'nya dari masjid ke masjid, bukan dari pantai ke pantai, bukan dari taman ke taman, dari masjid ke masjid. Kalau ibu-ibu jalan-jalan ke Medan, jangan dulu berkunjung ke mallnya, jangan dulu berkunjung ke tempat-tempat wisatanya, kunjungi pertama dulu masjid rayanya. Setiap tempat yang kita kunjungi Bapak dan Ibu, maka tempat yang paling berhak dan patut untuk kita kunjungi adalah masjid di daerah itu. Saya
alhamdulillah Bapak dan Ibu, ini menjadi suatu kebiasaan. Kalau saya ke Sidempuan, maka saya katakan kepada istri, Dek, kalau kita ke Sidempuan, maka Masjid Raya Sidempuan harus kita kunjungi. Kalau kami ke Padang, maka tempat yang pertama kami singgahi adalah Masjid Raya Padang. Jadi dalam hidup kita ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita banyak-banyak berada di masjid. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju Bapak dan Ibu? Insya Allah. Kemudian yang kedua, Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah salat secara langsung. Maka oleh karena itu salat ini adalah oleh-oleh Nabi kita. Jangan kita sia-siakan. Oleh-oleh yang paling mulia, perjalanan yang tidak tanggung jauhnya, yaitu dari langit yang ketujuh Sidratil Muntaha. Oleh-olehnya bukan buah kurma, bukan pizza, tetapi adalah salat 5 waktu. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan, yang melalaikan, yang melewatkan oleh-oleh Rasulullah kepada umatnya ini, maka sungguh dia bukanlah seorang umat Rasulullah. Kenapa? Karena salat yang dibawa oleh Rasulullah dari langit ketujuh saja disia-siakannya. Salat adalah pembeda, pembatas antara iman dan kafir, sehingga Nabi SAW mengatakan, innal ahda alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan orang-orang di luar kita adalah salat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur kepada Allah. Ma'asyiral muslimin dirahmati dan dimuliakan Allah, siapa yang menjaga salatnya, maka Allah akan jaga hidupnya. Siapa yang beres salatnya, maka insya Allah Allah akan bereskan kehidupannya. Tapi siapa yang menyia-nyiakan salatnya, maka hidupnya akan disia-siakan oleh Allah. Siapa yang kacau salatnya, maka hidupnya akan kacau. Ma'asyiral muslimin dirahmati dan dimuliakan Allah, biasakanlah diri kita untuk menjaga salat 5 waktu. Bimbinglah anak-anak kita sedari kecil. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'in. Suruhlah, ajarlah, biasakanlah anak-anakmu untuk melakukan salat pada saat mereka berusia 7 tahun paling lambat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashara. Dan pukul mereka, sanksi mereka, denda mereka, berikan pendisiplinan kepada anak-anakmu kalau 10 tahun tapi masih melalaikan sholat. Siap Bapak dan Ibu? Kalau ibu-ibu ingin punya anak-anak yang berbakti, maka pertama-tama suruh mereka menjaga sholat. Yang ketiga, yang terakhir, Allah lebih kuat, tapi mohon bersabar, hujan adalah rahmat. Yang ketiga, Nabi SAW ketika disuguhi oleh susu yang disuguhi oleh Jibril, 1 gelas susu dan 1 gelas arak, maka Nabi memilih susu. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, hudita wa hudiyat ummatuka. Engkau telah benar, engkau telah memperoleh petunjuk, umatmu juga akan memperoleh petunjuk. Artinya Bapak dan Ibu, kalau seorang pemimpin memperoleh petunjuk, maka insya Allah rakyatnya akan mengikuti. Kalau seorang pejabat baik, maka bawahannya akan baik. Kalau seorang ayah baik, maka insya Allah anak-anaknya akan baik. Kalau seorang ayah ahli masjid, maka insya Allah anak-anaknya akan jadi ahli masjid. Kalau seorang ibu, seorang penghafal Al-Quran, seorang qari'ah, seorang yang sehari-hari di rumah membaca Al-Quran, maka insya Allah anak-anaknya akan menjadi para qari dan penghafal Al-Quran.
Tapi kalau seorang ibu kebiasaan di rumah ya nyanyi dangdut, maka anak-anaknya juga akan dangdutan setiap hari. Kalau ibu-ibu suka makan Indomie Bokom, maka anak-anak ibu juga akan suka makan Indomie Bokom. Kalau bapak-bapak suka makan es krim, anak-anak bapak juga akan suka makan es krim. Bagaimana seorang pemimpin, maka demikianlah rakyatnya. Bagaimana seorang ayah dan ibu, begitulah anak-anaknya. Kaum muslimin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hendaklah seorang ayah, seorang pemimpin harus mampu mencontohkan hal yang baik. Makanya sangat penting kepemimpinan di dalam Islam Bapak dan Ibu. Sangat penting. Kepemimpinan di dalam Islam itu diutamakan adalah orang-orang yang baik. Makanya Nabi kita mengatakan apa? Ya ummul qawmu aqra'uhum li kitabillah. Yang akan menjadi imam, pemuka, pemimpin di tengah suatu masyarakat itu adalah orang yang paling mahir membaca kitab Allah, paling paham dengan agama, paling paham dengan ilmu, paling mengerti bagaimana memimpin, paling mengerti bagaimana kemaslahatan bangsanya, kemaslahatan masyarakatnya. Itulah orang yang berhak menjadi pemimpin. Jadi Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita ingin memiliki anak yang berakhlak baik, maka mulailah dari diri kita. Mulailah kita seorang ayah, seorang ibu menanamkan akhlak yang baik pada diri kita sendiri. Keteladanan sangat penting. Kalau ibu-ibu suka main lato-lato, maka anak-anaknya ibu juga akan suka main lato-lato. Demikianlah kira-kira dalam kehidupan kita ini. Kaum muslimin dirahmati dan dimuliakan Allah, ya, barangkali sebagai ceramah Isra dan Mi'raj kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya subhanallah, sampai suara saya serak karena semenjak khutbah tadi imam dan sampai kemudian menyampaikan ceramah Isra dan Mi'raj. Subhanallah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kampung kita ini. Saya mendoakan di desa Lubu Sebaha ini akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Allah hadirkan kepada kita rezeki-rezeki yang halal dan melimpah insyaallah. Allah lahirkan di kampung kita Lubu Sebaha ini para ulama, para dai, para penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak kita semua di desa ini menjadi anak-anak yang saleh, salehah, berakhlakul karimah, berbakti kepada orang tua mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, nikmat padi, nikmat cengkeh hari ini. Alhamdulillah kita sedang panen. Banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masyarakat Teluk Dalam Meret diberikan oleh Allah suatu teluk yang sangat kaya dengan berbagai macam, dengan ikan, dengan lobster. Ya, alhamdulillah banyak nikmat Allah turun kepada masyarakat Teluk Dalam, wabil khusus desa Lubuk Sebaha. Maka hendaklah kita semua bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya kalau kalian bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, pasti aku akan tambahkan nikmat-nikmat itu. Tapi kalau kalian kufur, kalau kalian justru tidak bersyukur, justru semakin jauh kepada Allah, maka inilah sesungguhnya azabku, kata Allah, teramat pedih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Segala yang kurang dan salah mohon kiranya dapat dimaafkan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatian kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.